Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Kalau dulu saya, ya, kalau jaminan surga, jaminan keselamatan jelas. Nah, kalau dulu saya malah nggak tahu apa, begitu saya baca kok jaminan nerakanya buat umat Islam jelas. Sekali lagi, jaminan masuk nerakanya jelas di agama sebelah, sesuai surah Maryam 71. Ya, dan utusan mereka tidak bisa menjamin surga seperti Yesus. Justru dia sendiri bilang, aku tidak tahu nasibku, kata baginda Muhammad. Bagaimana dia bisa menyelamatkan umatnya, pengikutnya, sementara dia nggak tahu nasibnya? Kalau Yesus jelas. Ya, karena dia punya kuasa di Matius 28 ayat 18. Karena dia punya kuasa di bumi dan di surga, dan dia bisa menjaminkan keselamatan dan surganya. Jelas tertulis, makanya saya nggak salah pilih junjungan. Ya. Kalau di Islam jelas, jaminan nerakanya jelas. Surah Maryam 71. Tidak satu pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka itu karena suatu ketetapan dan ketentuan. Lo jelas. Ya, jelas. Dan banyak umat Islam nggak tahu itu, karena jarang disiarkan tentang surah Maryam 71, pasti ketakutan. Di situ tidak ada kata-kata mudah-mudahan, Bu. Insya Allah tidak ada. Iya, nggak ada. Nah, iya. Loh, sudah ada ketetapan dan ketentuan. Nah, itu kan kalau orang sekolah kan pasti bisa ngerti toh, Pak. Sudah satu ketetapan dan ketentuan, berarti melebu kabeh. Ya, nggak ada yang bisa sembunyi di bawah tanah bunker. Semua masuk. Mau dia sudah beramal, mau dia sudah naik haji, jual sawah, jual rumah, ya, mau dia sudah bersedekah, mau dia sholatnya nggak bolong, tetap semua masuk neraka sesuai surah Maryam 71. Silakan lanjut, tunggu ada. Kenapa saya lanjutkan yang tadi dia punya pertanyaannya. Kenapa Yesus mengatakan bahwa dia tidak tahu? Karena dikatakan di dalam Wahyu 16 ayat 15 dikatakan, lihat aku datang seperti pencuri. Kedatangan hari itu akan seperti seorang pencuri. Siapapun tidak akan tahu. Makanya kemanusiaannya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, anak pun tidak, malaikat pun tidak, hanya Bapa. Gitu. Nah, coba kamu naik ke sini, teman-teman yang Islam naik ke sini, jawab pertanyaan dari Kak Aisyah. Nanti kalau kalian tanya dari Alkitab, ada Pak Seven, ada Pak Sang, ada Revol, ada Pak Pendeta Rens, ada Ibu Negara, ada Aisyah, kami bisa menjawab semuanya. Tapi sanggupkah kalian dapat menjawab pertanyaan dari kami? Ini kau kasih ayat aja sudah salah, tiba-tiba lari. Mudah-mudahan dia masih di bawah. Lanjut. Salam Pak Revoler dan Pak Rans. Shalom. Shalom Bang Guga. Shalom. Ya. Stefanka. Shalom. Oke. Mbak Aisyah, shalom. Iya. Ya, shalom. Ya. Kalau kita lihat di Quran sebenarnya dikatakan bahwa Isa itu mengetahui tentang hari kiamat. Ya, jadi pertanyaannya dia ngawur. Sebenarnya kalau dia paham Alkitab, kitab suci dia pasti harusnya tahu. Jadi pertanyaan konyol yang justru bunuh diri itu namanya. Karena kitab dia sendiri yang mengatakan bahwa Isa itu tahu tentang pengetahuan hari kiamat. Iya, saya mengamati ya, kenapa teman-teman kita muslim ini pikirannya tertutup. Ada satu prinsip di dalam Islam yang merupakan prinsip yang menjadi awal dari pembodohan bagi orang-orang Islam, yaitu prinsip dengar dan taatilah, mendengar dan menjadi taatlah. Itu prinsip yang dikenal dalam bahasa Arab, yaitu samina wa atona. Jadi mereka itu memang tidak terbiasa untuk mencari tahu, menggali sendiri keyakinan mereka, tetapi mereka hanya mendengar saja. Sebagaimana yang disampaikan dalam Alkitab bahwa pada akhir zaman nanti akan banyak guru-guru palsu. Jadi buat orang-orang yang
teman-teman muslim, memang kalian itu harus keluar dari prinsip itu. Harus keluar dari prinsip samina wa atona, kami mendengar dan kami taat. Itu yang membuat kalian tidak bisa berpikir. Itu yang membuat kalian menjadi terbatas, tidak mau mencari tahu kebenaran itu seperti apa. Sementara di dalam kekristenan kita sudah ribuan tahun mempertanyakan Alkitab, sudah ribuan tahun mempertanyakan Injil, dan kami mendapatkan jawabannya di dalam Injil dan di dalam Alkitab. Tapi orang Islam tidak pernah mempertanyakan keyakinannya, tidak pernah mau menyelidiki keyakinannya, mencari tahu. Itu sebabnya ketika diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada teman-teman muslim, mereka macet. Kenapa macet? Karena ini ada roh jahat yang bernama samina wa atona ini. Kami mendengar dan kami taat, tanpa mengkritisi, tanpa mencari tahu kebenaran itu seperti apa. Dan itulah yang membuat dunia Islam hari ini, orang-orang Islam dari dulu, bukan hanya hari ini sih, mereka menjadi tidak mampu untuk berpikir. Karena mereka memang tidak disetting untuk berpikir, tetapi mereka disetting hanya untuk mendengar dan menjadi taat. Nah, ini yang berbahaya sebetulnya. Karena kalau hanya mendengar saja kemudian menjadi taat tanpa pernah menyelidiki, mempelajari, mempertanyakan itu, ketika Anda nanti berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang normal sebagai seorang manusia, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat logis dan rasional, apalagi kalau kita bicara lagi kepada perdebatan-perdebatan seperti yang disampaikan Bu Aisyah tadi, dalil-dalil, Anda tidak akan pernah bisa menjawab karena Anda tidak pernah berpikir. Tapi memang ada masalah, dilema memang ketika Anda mulai mempertanyakan, Anda berpikir, menyelidiki, Anda memang bisa meninggalkan Islam. Karena itu yang banyak terjadi di dalam dunia Islam. Ketika orang sudah mulai berpikir, orang sudah mulai mempertanyakan, orang sudah mulai menggunakan rasionya, orang sudah mulai menggunakan logikanya, maka kemungkinan besar orang itu akan meninggalkan Islam. Tetapi kalau Anda adalah orang yang mencari kebenaran, menurut saya Anda harus lakukan itu. Anda harus cari tahu, Anda harus menyelidiki, sehingga Anda akan bertemu dengan kebenaran itu. Jangan batasi dirimu dengan prinsip tadi itu. Itulah prinsip yang dianut oleh orang Islam, dan prinsip itulah yang membuat orang Islam tidak mampu untuk menjawab berbagai pertanyaan. Bahkan mereka tidak bisa untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi peradaban manusia, karena mereka hanya terbiasa mendengar saja. Dan yang didengerinya siapa? Ustadz-ustadz yang sesat, seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, kemudian Firanda, kemudian Basalamah, yang begitu-begitu. Jadi karena yang kalian dengarkan itu yang begitu-begitu, bukan orang-orang yang punya ilmu, sehingga apa yang kalian ada di kepala kalian juga, teman-teman muslim, adalah sesuatu yang memang sama sekali tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Kita tidak melihat apa sumbangsi Islam bagi peradaban hari ini. Nyaris tidak ada. Begitu teman-teman muslim. Jadi silakan naik ke atas kalau Anda mau bertanya tentang kekristenan, atau kita mau berdialog supaya pikiran Anda terbuka gitu. Jadi tidak hanya mendengar dan menjadi taat, tetapi menjadi Islam yang kafah, Islam yang betul-betul mau membaca, Islam yang betul-betul mau berpikir. Begitu, terima kasih. Luar biasa. Lanjut Kak Aisyah. Erikson, selamat pagi Erikson. Lanjut dulu Bang Andi, aku selamat pagi ya. Sambil dengerin. Oke. Lanjut. Ini anak siapa yang naik ini? Ya, silahkan Pak Erikson, ada yang mau disampaikan? Pak Daryadi naik, Pak Daryadi. Iya, itu yang saya sampaikan. Ya betul yang disampaikan Bang apa tadi. Mereka ini hanya baca, bahkan tidak memaknai apa arti yang mereka baca. Inilah memang kehilapan mereka dan kesilapan mereka. Mereka hilap dan tidak tahu arti, tapi tetap ngotot. Jujur aja kita bilangnya, saudara-saudaraku, teman-teman. Dulu-dulunya kalau saya ingat ini tahun 90-an, mereka itu kan hanya baca Arabnya doang. Bahkan di Al-Quran mereka artinya itu pun jarang bukunya dijual gitu. Hanya Arabnya doang gitu. Ini untuk zaman-zaman sekarang ini baru mereka itu ada pengapannya di bawah. Kalau dulunya memang nggak ada. Karena buktinya apa? Ada saudara saya yang memang dari Kristen mualaf dia, ada saudara, cuma saudara jauh. Memang dulunya memang nggak ada itu artinya di bawah, jarang. Ada tapi jarang. Untuk terbitan Quran sekarang ini mulai ada apanya di bawah, ada artinya. Jadi memang ya orang ini itu hanya menghafal. Katanya kalau sudah menghafal sudah dapat amal. Nah, ini dapat amal ini hanya menghafal. Ini kita yang memang susah menyampaikan kebenaran kepada mereka. Ya hanya menghafal sudah dapat amal. Hanya menghafal sudah dapat ridho daripada Allah katanya. Ini kan tanpa mengerti, memahami apa arti makna yang mereka baca. Sehingga mereka kita buka, ya kita disuruh dibilang menghujat. Karena mereka sebenarnya sesungguhnya terkejut. Loh,
Artinya India. Nah, ini yang kejadian. Jadi dulu-dulunya ini memang Muslim yang dulu-dulunya memang gak disuruhkan mengartikan. Cukup bahasa Arabnya sudah dapat amal. Saya menyatakan sumpahku kepada Tuhan, semoga cepat khatam ya kata orang Islam. Tapi saya ulang-ulang itu kata-kata yang sekiranya saya ulang-ulang betul memang. Demikian Pak Roti Hidup. Jadi nanti kalau ada anak saya ataupun menantu saya tanya, aku bisa menjawab di situ. Kalau tidak kan saya harus kita bukakan kitabnya. Karena saya membaca Alkitab saja tidak ada yang tidak ada salah satu anak saya yang menyangkal. Maksudnya tidak ada. Ya mungkin melihat saya sebagai orang tua, kemungkinan saya hargai beliau. Tapi belum berani menanya apakah Bapak mau masuk Kristen, belum menanya itu. Seandainya beliau anak-anakku menanya nanti juga akan saya jawab tegas. Karena saya mengingat usia sudah 67, tidak boleh bohong, tidak boleh karena sudah akan balik, ya. Demikian harus jujur. Iya, seandainya ada kelanjutan pertanyaan apa dasar Bapak, ada dasarnya ada di dalam kitab Bapak Al-Quran juga ada menyatakan saya harus murtad, harus mempercayai Tuhan Yesus, itu ada. Nah nanti kalau dia tuh tanya lebih lanjut ya kita uraikan, kita buka Al-Quran, gitu saja. Mungkin anak-anakku belum sampai membaca Quran yang di ayat-ayat itu, di surat-surat itu belum sampai di situ. Syukur bisa membuka hatinya. Nah yang saya harap bisa membuka hatinya, setidak-tidaknya harus mengetahui dulu. Begitu Pak Roti, karena saya sambil bekerja, maaf saya sambil monitor, monggo dilanjut. Oke, di sini Pak Daryadi, di sini ada hamba Tuhan, ada Pak Ran, beliau adalah seorang pendeta, ada juga Ibu Negara, beliau juga adalah seorang pendeta, ada juga pengajar-pengajar yang luar biasa di sini, ada sang penggugat, ada Ibu Aisyah, ada Pak Seven, ada Pak Revoler, ada Pak Erikson. Bapak bisa follow teman-teman semua. Agar mereka live, Bapak juga dapat notifikasi untuk Bapak, keimanan Bapak diperkuat oleh mereka, agar pertumbuhan iman Bapak dapat mereka sokong melalui ayat-ayat firman Tuhan. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa ketika mereka bertanya kepada Bapak, Bapak harus menjawab secara tegas dan lugas kepada mereka. Itu tercatat dalam Lukas 9 ayat 26 yang dikatakan demikian, Pak. Sebentar, saya buka Alkitab saya dulu, Pak, ya. Lukas 6, Lukas berapa tadi? Lukas 9 ayat 26 dikatakan di sana. Di mana ayat 26? Ya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jadi kalau mereka bertanya kepada Bapak, katakan terus terang, saya adalah pengikut Kristus. Dan kalau bisa Bapak masih ingat analogi saya yang membuat Bapak sampai terisak-isak, analogi itu Bapak kembalikan kepada mereka, bahwa di luar dari Yesus Kristus tidak ada keselamatan, karena Tuhan tidak melihat siapa dia, tidak menganggap bahwa dia itu adalah maha kuasa sampai dia mengambil rupa manusia, turun ke dalam dunia, masuk ke dalam sumur yang saya analogikan ke Bapak untuk mengangkat setiap manusia yang berada di sumur maut. Bapak kembalikan itu saja kepada mereka. Kalau mereka siap berdiskusi dengan baik, saya berjanji ke Bapak, saya siap menghadapi mereka, Pak. Iya, saya tambahkan ya, Pak. Saya tambahkan. Saya kalau di rumah itu menyetel apologet Kristen gini kan, anak saya yang pertama itu kan tahu. Saya pernah ditegur Pak, memang. Kenapa Bapak selalu nyetel Kristen itu daripada Bapak itu nyetel gitu. Baca aja kitabnya. Nah, itu terus saya merasa terdorong itu. Baca aja kitabnya daripada dengar dulu. Itu kan suatu pengalaman toh, Mas. Saya kan kalau memanggil anak saya kan sudah terbiasa, Mas, itu ya. Untuk menambah pengalaman Bapak gitu loh. Karena anak saya yang pertama itu jejaknya mengikuti saya, Pak. Dia juga latar belakang Kasampurnan.
Jadi ngikuti Jawa saya. Waktu saya masuk di Awaludin Ma'rifatullah, dia juga ikut, gitu loh. Dia juga ikut. Demikian, karena sama-sama kita harus mencari kebenaran. Masa begini terus, Mas? Sebetulnya ini sesembahnya awake dhewe iki kalau orang Jawa begitu. Sesembahnya awake dhewe iki enek ora to? Nek kita berdoa untuk usaha kepada Allah itu kok bertahun-tahun tidak terlaksana. Tapi kalau kita berdoa kepada iblis kok spontanitas dipenuhi. Umpamanya kita pergi ke Gunung Kawi umpamanya, itu kita pulang dari sana besok buka itu sudah ada reaksi. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah kok tidak ada jawaban sama sekali sama itu, gimana sih? Gimana itu? Kira-kira aku sampai begitu sama anak saya. Sampai begitu, maka saya sampai mengejar ke Awaludin Ma'rifatullah itu, karena Ma'rifatullah itu sifatnya mengenal Tuhan, mengenal Allah. Tapi mursyid itu memang ada yang inti-inti, tapi masih banyak syariat yang tersinggung di situ. Syariatan masih banyak yang tersinggung di, umpamanya masuk kamar mandi, cara kencing, cara BAB dan sebagainya, itu kan syariatan, itu sudah. Itu syariat, masih syariat. Kalau sudah ketuhanan itu sudah diajarkan, karena sudah di syariatan itu sudah diajarkan. Di SD itu sudah ada 1 tambah 2 jadi 3 gitu, sudah ada. Itu loh. Ya, itu aja Pak, monggo. Dari saya Pak, yang paling penting adalah kita sangat berbahagia dan sangat bergembira Bapak bisa menerima keselamatan dan diselamatkan. Dan bukan hanya kita, seisi surga Pak. Kalau kita baca firman Tuhan, seisi surga itu bersorak-sorai dengan kehadiran Bapak. Jadi kita ikut bergembira Pak. Saya terutama ikut bergembira Pak. Terima kasih pada Tuhan Yesus sudah membawa Bapak masuk dalam keselamatan. Terima kasih Mas Evan. Terima kasih. Ya, kita sepengikut Tuhan Yesus. Memang jauh-jauh hari itu sebelum saya didoakan Bapak Pendeta kemarin 3 hari yang lalu itu, saya sudah menyatakan kepada teman-teman saya dan kalangan keluarga saya bahwa saya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhanku. Loh Bapak kok gini? Iya, ada dasarnya. Saya begitu. Coba kamu buka kitab kita, Quran. Manusia yang tidak berdosa, semua Nabi 25 itu siapa? Kamu baca itu kalau kamu mau baca itu. Kan saya kan Qurannya kan terjemahan juga Pak. Bukan Quran polos, jadi Quran polos juga punya, Quran terjemahan juga punya, karena saya tidak bisa kalau tidak ada terjemahan, karena tidak bisa bahasa Arab, saya orang Jawa, orang bahasa Arab gimana? Terjemahannya kan tidak bisa. Tenang ya. Gitu. Coba tak buka Pak engko gitu anak. Tapi saat ini belum ada jawaban. Ya semoga anakku membuka itu. Maka Bapak mempercayai Isa itu orang satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Itu layak dipanggil Tuhan, yang johir. Kalau yang batin itu kan tidak bisa dilihat. Gitu loh. Aku bilang sama anakku gitu. Karena dia ayat Quran itu, akulah Allah yang johir dan yang batin. Jadi kan dua-duanya itu harus ada. Batin ada, johir ada. Johir itu bahasa Arab. Aslinya kan lahir. Lahir itu nampak nyata. Nah, kan saya gitu. Jadi saya kuatnya kan di situ. Nah, karena Bapak kok mengakui Kristen? Karena Kristen kan ke Yesus sama. Yesus kan tidak berdosa. Cari celahnya Yesus kalau berdosa. Tidak ada. Wong itu firman, masa saya berdosa? Kan tidak. Ya begitu. Terima kasih Mas Iwan. Wah, sudah dalam juga ya pengertiannya ya Pak Daryadi ini ya. Luar biasa. Firman itu tidak mungkin berdosa. Itu dia. Luar biasa. Ya, aku tambahin sedikit ya. Pak Daryadi ya. Ini sugeng apa ini Pak jam segini kalau di sana Pak? Gimana Bu? Baisa? Ini kalau siang ini sugeng apa? Sugeng enjing apa? Sugeng siang Ibu. Sugeng siang ya Pak. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita berharap 1 orang bertobat, 1 orang diselamatkan, 1 isi rumah juga diselamatkan ya Pak. Itu janji Tuhan ya Pak. Jadi saya juga dulu begitu ya. Saya belajar sendiri mencari kebenaran itu. Ya, nggak ujuk-ujuk ya. Karena benar. Kalau yang benar itu bukan kayak kucing beli kucing dalam karung. Dicari dulu. Ya, kebenaran di dalam yang lama itu benar apa enggak, itu dulu sebelum kita ke sebelah ya, ke yang sekarang ya. Saya cari dulu kebenarannya dengan itu tadi, bukan membaca hijayah yang kita nggak tahu makna dan artinya, membaca arti yang sudah diartikan oleh Kemenak, karena itu yang kita harus tahu. Untuk apa kita hafal tapi kita nggak tahu makna dan artinya, itu nonsens itu buat saya ya. Nah di situ, nah poinnya waktu saya membedakan sebelum saya memutuskan untuk mengikuti Yesus yang sekarang nggak bisa tergoyangkan lagi ya,
apa sih poin yang utama ini yang kita cari itu? Kan yang pasti keselamatan dan surga, betul nggak Pak? Iya, betul. Untuk betul. yang kekal, itu dulu poinnya. Ya, karena siapapun manusianya itu akan mati. Mau dia jenderal, presiden, pengusaha, bos, tetek bengek, dan semua akan mau diar, betul nggak Pak? Betul, Ya? betul, betul. Dari sini itu kita mau kemana, kan itu? Iya, betul. Itu dulu Pak, itu yang saya pelajarin dulu gitu kan. Nah itu saya cari gitu kan. Di dalam Islam itu apa sih? Gitu poinnya ada nggak itu? Dan kita bandingkan sama Kristen. Nah makanya konsep dari pengajaran keselamatan ya dan kerajaan surganya itu ada nggak? Ya makanya saya bisa buktikan. Ya sekarang setelah saya baca dan setelah saya jalani ya, bahwa jelas di dalam Alkitab ya, keselamatannya jelas, jaminan keselamatannya jelas, tertulis dan itu perkataan Yesus langsung. Yohanes 3 ayat 16. Tolong Bang Roti, nanti kita bandingkan dengan agama saya dulu. Bang Roti. Bang Ardi, minta tolong. Siap. Ya, kita lihat ya. Yohanes 3 ayat 16, jaminan Yohanes 3 keselamatan. Sekali ayat lagi teman-teman, 16. ini pegangan buat semua orang yang habis ini dari sini mau ke sana itu loh. Itu jaminannya. Tolong dibacakan Bang Ardi. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, perkataan Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, ya kan, dia akan memperoleh keselamatan. Itu berarti kan jaminan. Itu Yohanes berapa itu Mbak Anu? Yohanes 3 ayat 16 Pak. Yohanes ayat berapa itu Bu Aisyah? Yohanes 3 Yohanes 3 ayat 16. Monggo dicatat. Itu yang harus dipakai, itu yang harus ditanam di pikiran kita sebagai pengikut Kristus. Karena itu nggak bisa goyang itu Pak. Karena itu perkataan Yesus langsung. Jaminan keselamatan tertulis di situ. Itu yang saya pegang ya sampai sekarang. Karena belum ada yang bisa menjamin yang lain-lain, belum saya ketemu. Coba aku bacakan apa betul ya Mbak Anu Bu? Nggih, monggo Pak. Ya. Coba aku bacakan Pak ya. Nggih, monggo. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini kan? Yes. Ya. Barang siapa dia Betul. percaya sama, iya betul. Jadi kan jelas Pak ya. Jadi jelas. Barang siapa percaya sama anaknya yang tunggal yaitu Kristus. Percaya itu dalam arti apa? Percaya ya menjalankan perkataan-perkataannya, otomatis selamat. Betul nggak di situ? Itu jaminan loh. Itu jaminan. Betul. Aku kebetulan kan saya memegang Alkitab ini Bu. Jadi kerja sambil Betul Pak, itu mohon itu Pak. Jadi kalau saya disuruh ini saya berbagi ya. Kalau saya disuruh bersaksi, kamu kenapa kok tiba-tiba pengen jadi ikut Kristen? Karena saya cuma bilang dua. Jawaban saya, yang menjamin keselamatan dan surganya itu perkataan Yesus. Satu, jaminan keselamatannya Yohanes 3 ayat 16, dan jaminan surganya nanti kerajaan surga itu perkataan Yesus juga di Yohanes 14 ayat 6. Jelas cuma dua itu kalau mereka tanya. Karena belum ada selain itu yang bisa ngomong begitu. Cuman Yesus yang ngomong. Karena apa saya percaya? Karena Tuhan Yesus bilang, aku diberi kuasa atas dunia ini dan surga. Tolong dibukakan Matius. Itu juga Bapak harus catat. Ya. Karena kita nih ngikutin Yesus itu bukan yang ecek-ecek. Ini Yesus yang punya kuasa kuasa di bumi dan di surga. Jelas kita nggak buta huruf ngikutin siapa-siapa. Ya, tolong dibukakan Bang Ardi. Yesus punya kuasa di bumi dan di surga. Nah, itu makanya saya yakin mengikuti dia. Belum ada yang pernah mengklaim dirinya begitu kecuali Yesus. Ya. Kalau di ajaran saya dulu Mbak Aisyah, ajaran saya, tapi bukan yang Islam ya, yang kepercayaan ya, yang di Saka Sampurnan itu juga membahas Tritunggal. Tritunggal, ya, yang dibahas Tritunggal. Ya, untuk penyembahan roh, tapi yang penuntun saya roh, cuma saya kan ditugasi untuk meditasi itu. Kalau di kepercayaan saya ditugasi meditasi mencari wangsit ya wong Jawa. Kalau ternyata kalau di kekristenan kan firman toh. Nah itu lah, kalau ada wangsit itu harus dicatat, nanti dilaporkan ke penuntun itu, dan nanti dibahas di situ itu. Cuma setelah saya pelajari mirip dengan penjelasan Kristen antara Trinitas ini, sama persis plek sama, membahas keesaan juga kesatuan itu sama Bu. Adanya kata-kata esa itu kesatuan, seperti sapu lidi itu. Dia belum bisa untuk membersihkan kalau semua belum dicakup semua jadi satu ikat, itu belum satu. Itu kesatuan namanya gitu. Kalau penuntun saya itu begitu. Ya.
Jadi analoginya begitu. Terus saya masuk ke Awaludin Ma'rifatullah itu juga begitu. Ada di situ ada kata-kata al insanu wa nasirohu. Insan itu adalah rahasiaku adalah insan. Berarti kan zohir dan batin loh itu. Sama zohir dan batin. Cuma kalau di ajaran Ma'rifatullah itu yang diagungkan itu Nur Muhammad, nur cahaya. Muhammad itu mulia. Kan cahaya, bukan sumbernya cahaya toh. Kalau di sini kan sumbernya cahaya yang diagungkan, roh suci. Sang sumber itu. Lah itu kan, lah ya, roh itu kan menerangi. Lah terang itu kan cahaya tuh. Nah, jadi kalau di kalimat Awaludin Ma'rifatullah saya itu yang diagungkan yaitu Nur Muhammad. Saya ini bisa dipanggil Muhammad, saya ini, gitu loh. Jadi maka kalau marifat itu kita konsultasikan kepada syariat itu mesti padu. Soalnya tolak belakang, gitu loh, nggak bisa. Dan mursyid sudah memesan, jangan sekali-kali kamu memenduskan sama orang-orang syariat. Nanti kamu akan berdosa, begitu. Karena beliau tidak memahami hal ini, tidak paham, gitu. Tapi kalau terus saya kan punya kesimpulan sekarang. Wow, berarti yang bermarifat yang sejati itu justru orang Kristen. Kenapa? 2000 tahun yang lalu dia sudah mengenal Tuhannya. Saya sampai bilang begitu. 2000 tahun yang lalu orang Kristen sudah mengenal Tuhannya. Kita baru mau mengenal, masuk di ajaran ini, baru mau mengenal. Itu pun masih kita harus mencari sendiri, mempelajari diri terperi ini itu harus dipecah-pecah dulu. Tapi aku perhatiin itu namanya Allah bisa bertajali itu sebetulnya betul. Harusnya itu orang-orang syariat itu memahami kata-kata tajalli. Tajalli itu kan inkarnasi. Ada di apa wae iso Tuhan itu dibatasi. Gitu loh. Ya ta? Allah itu mau karena sudah maha. Kenapa harus Anda batasi? Begitu. Lah kok kamu pangkatmu apa karo Sang Maha Kuasa? Kok iso batasi? Ya monggo. Bu Aisyah matur nuwun Bu Aisyah. Nggih, sama-sama Pak. Semua kita sama-sama masih belajar. Semua orang Kristen masih harus banyak belajar karena banyak yang belum terungkap di dalam Alkitab. Jadi kita harus sama-sama belajar ya, teman-teman. Jadi saya mau pelan-pelan dulu runut. Apa sih yang harus dipegang sama menurut saya ya? Ini yang menurut saya orang Kristen supaya nggak goyang. Satu ya, jaminan keselamatan dan jaminan surga itu nanti. Ya, kenapa saya harus percaya sama perkataan Yesus di dalam dalil jaminan keselamatan dan jaminan surga yang disebutkan tadi ya, yang tadi keselamatan Yohanes 3:16, yang jaminan surga perkataan Yesus Yohanes 14 ayat 6 tuh ya, tapi ayat 2 dan seterusnya itu tentang surga nanti itulah ya, itu ya di situ ya. Nah, kenapa saya harus percaya itu? Karena ya di dalam Alkitab Matius 28 ya ayat 18 ya, tolong Bang Ardi, dia itu bukan manusia biasa karena dia itu dia punya kuasa. Lah itu yang saya bikin yakin saya mengikuti Yesus karena dia punya kuasa. Selain Yesus belum pernah ada yang ngomong gitu. Saya penguasa di surga dan di bumi, belum ada, baru Yesus. Kita buka dalilnya, tolong dibacakan Injil Matius 28 ayat 18. Kenapa saya percaya bahwa jaminan surga yang dikatakan Yesus dan jaminan jaminan keselamatan dan surga itu? Karena saya percaya Yesus itu ya yang punya kuasa di bumi ini loh, sama di surga nanti. Jadi saya nggak salah orang ngikutin. Saya nggak salah junjungan gitu ya. Tolong Bang Ardi dibukakan Matius 28 ayat 18, tolong dibacakan. Kenapa saya harus percaya Yohanes 3:16, Yohanes 14 ayat 6 gitu ya. Gitu. Bang Ardi? Bang Ardi monitor. Pak Daryadi pegang Alkitab? Pak Daryadi? Iya, sebentar tak buka ya Bu. Sebentar Bu. Sambil kerja masalahnya. Oh, sorry, nggak usah lah kalau sambil kerja. Bapak dengerin aja. Tapi Ardi nggak monitor. Nggak usah kok sambil kerja, kita yang lain aja, minta tolong yang lain. Lanjut aja kerjanya Pak sambil dengerin. Iya. Kita tunggu host aja, host. Hostnya kemana ini? Ya, teman-teman ada yang bisa bukain nggak? Matius 28 ayat 18 itu. Bentar ya, aku tuh Alkitabnya ada di itu lah. Matius 28 ayat 18 Bu. Iya, oke. Minta tolong ya Pak Revolver, terima kasih. Silakan. Baik. Berikut firman Tuhan. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Itu Ya. Bu. Berarti betul ya. Jadi Yesus itu perkataan Yesus. Yesus bilang apa? Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Makanya saya nggak salah pilih junjungan. Thank you Pak Gugat. Ya. Jadi perkataan Yesus tentang yang jaminan keselamatan tadi, jaminan surganya ya harus saya percayai. Lawang dia yang punya kuasa kok. Sampai di surga nanti dia sudah menjanjikan tempat. Di ayat 2 dan seterusnya itu Yohanes 6:14. Aku menyediakan tempat bagimu loh. Terus ayat berikutnya, di mana aku berada, kamu pun akan berada. Tuh, jelas. Ya. Itu tadi ya Bu Aisyah. Itu tadi Ya. Matius ya tadi. Iya, iya. Matius berapa? Iya. Matius berapa Bu? Itu tadi Pak. Matius Ya. 28 ayat 28 ayat Oh, 18. ayat 28 ya nanti kalau longgar. Jadi ditulis Pak ya nanti. Jadi itu pegangan kita. Kenapa? Kenapa orang Kristen itu harus percaya dengan pengajaran atau perkataan Yesus? Karena cuman Yesus yang berkata bahwa aku diberi kuasa baik di bumi dan di surga nanti. Loh jelas Pak. Jelas. Jadi nggak mungkin saya nggak ngikutin orang yang ini. Ngapain saya ngikutin orang yang nggak tahu surga nanti? Wong dia yang punya kuasa kok. Ya. Ini yang bikin saya nggak mungkin meninggalkan Yesus. Karena belum ada utusan yang lain atau yang lain lah pokoknya ya berani berkata begitu. Berarti mereka tidak bisa menjamin kan? Nah ini jaminannya jelas, perkataan Yesus langsung. Ya, ini jelas. Jadi kita nggak salah ngikutin junjungan karena dia itu punya kuasa di bumi ini loh. Makanya kita apa-apa berharap bersandar ya kepada Yesus karena dia yang punya kuasa. Makanya kita nggak mungkin ninggalin dia. Nah nanti pun di tempat yang setelah di bumi ini ya kita tetap berharap ada Yesus karena juga punya kuasa di surga nanti. Ya, gitu ya. Jelas ya. Gitu. Nah, kalau dulu saya ya kalau jaminan surga, jaminan keselamatan jelas. Nah, kalau dulu saya malah nggak tahu apa begitu saya baca kok jaminan nerakanya buat umat Islam jelas. Sekali lagi, jaminan masuk nerakanya jelas di agama sebelah sesuai surah Maryam 71. Ya. Dan utusan mereka tidak bisa menjamin surga seperti Yesus. Justru dia sendiri bilang, aku tidak tahu nasibku, kata baginda Muhammad. Bagaimana dia bisa menyelamatkan umatnya, pengikutnya, sementara dia nggak tahu nasibnya? Kalau Yesus jelas. Ya, karena dia punya kuasa di Matius 28 ayat 18. Karena dia punya kuasa di bumi dan di surga, dan dia bisa menjaminkan keselamatan dan surganya. Jelas tertulis, makanya saya nggak salah pilih. Junjungan. Ya. Kalau di Islam jelas, jaminan nerakanya jelas. Surah Maryam 71. Tidak satu pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka itu karena suatu ketetapan dan ketentuan. Lo jelas. Ya, jelas. Dan banyak umat Islam nggak tahu itu karena jarang disiarkan tentang Surah Maryam 71, pasti ketakutan. Pasti ketakutan. Di situ tidak ada kata-kata mudah-mudahan, Bu. Insya Allah tidak ada. Iya, nggak ada. Nah, iya. Loh, sudah jelas ketetapan dan ketentuan. Nah, itu kan kalau orang sekolah kan pasti bisa ngerti toh, Pak. Sudah satu ketetapan dan ketentuan berarti melebu kabeh. Ya, nggak ada yang bisa sembunyi di bawah tanah bunker. Semua masuk. Mau dia sudah beramal, mau dia sudah naik haji, jual sawah, jual rumah, ya, mau dia sudah bersedekah, mau dia sholatnya nggak bolong, tetap semua masuk neraka. Jadi teman-teman, ya. Kalau hukum dan peraturan dalam Quran itu kan nggak bisa dihapus, makanya mereka masih menjalankan. Cuman memang di NKRI, makanya saya tanya bolak-balik, apakah cocok ajaran Quran ini diterapkan di NKRI? Nggak cocok, ya, nggak cocok. Karena ajaran yang saya tadi sebutkan itu semua ajaran jahat. Satu, boleh membunuh, melegalkan perzinahan, boleh maling, boleh menikahi anak di bawah umur. Karena sayangnya teman-teman Islam ini tidak pernah membaca sendiri. Di dalam hukum namanya syariah boleh, tapi di Indonesia nggak boleh. Al-Mu'minun 5 dan 6 itu di negara Islam, itu boleh. Di Arab pun sampai detik ini babu-babu bunting itu di Arab. Di Islam nggak boleh. Di negara Indonesia nggak boleh. Jangan kalian bilang itu oknum, itu ajarannya tertulis boleh. Cuman nggak cocok ya. Quran itu nggak cocok diterapkan di Indonesia, nggak cocok. Nah, kalau tidak sempurna. 1912 ya. Ibnu Majah 1912 supaya satu dunia tahu ya bahwa Aisyah yang berkata, Aisyah itu kan 9 tahun berumah tangga, nggak pernah dia lihat tuh, nggak punya peler. Ibnu Majah. Oke, ini ya, kita lihat ya. Oke ya, nih dari sini aja ya. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat kemaluan bagi Tin sama sekali kok. Nggak pernah dilihat itu. Mana tadi yang ngomong nonot-nonot ya, anjing saya aja punya nonot, punya peler. Itu anjing binatang lah, kok ini bukan binatang kok nggak ada pelernya. Itu
kata bininya itu 9 tahun. Nggak pernah baca ya? Nggak pernah baca, kalian tuh dicetak untuk males. Ya, makanya saya baca, ini apa ini, ajaran apa? Makanya saya keluar dari ajaran ini. Ya, hati-hati kalian jangan bilang-bilang nonot ya. Yesus saya akuin, dia manusia yang fisiknya sempurna, harus punya nonot dia. Lah bagindamu ini loh, 9 tahun bininya buka kartu. Makanya sampai detik ini, kalian tangannya sampai patah, nggak pernah ketemu di dalam Quran bahwa bagindamu itu pelernya disunat, nggak ada dalilnya. Kok nggak punya peler itu? Bininya yang ngomong gitu, tuh. Tertulis. Nggak pernah tahu kan? Nggak pernah baca kan? Karena ustadz dan ustazah kalian pun malas untuk membaca. Turun dulu Kak Aisyah, turun dulu kena report, turun dulu. Kok nggak bisa Aisyah turun dulu kena report. Nah, oke, habis itu naik lagi. Ya, ada ini soalnya. Oke, naik lagi, sudah aman. Ya. Oke, naik lagi. Aman sudah. Yes, aman. Makanya. Nah, silakan naik lagi. Oke, aman. Ya. Kalian Islam, jangan report. Congor saya sekali lagi ya, congor saya ini congor berdalil karena saya sudah baca. Jadi saya justru senang kalau direkam dibikin video supaya satu dunia tahu bagaimana nabimu yang tertulis. Ingat ya, yang berhadapan sama saya levelnya harus pakai dalil. Kalian boleh menyanggah dalil saya dengan data pembanding, bukan dengan gigi kalian yang nggak gosok gigi itu. Ya, saya nggak mungkin mengimani ini lagi, tapi saya tidak malas untuk membaca. Kalian katanya ngaku-ngaku Islam nggak pernah baca. Ustadz dan ustazah pun tidak pernah menunjukkan. Gimana sih? Ngomong-ngomong nonot, bagindanya juga nggak punya nonot. Masa nggak punya burung? Anjing aja masih punya burung. Binatang itu loh punya burung, teman-teman. Nah ini katanya manusia. Ya jadi kalian supaya tahu ya. Setelah dibongkar oleh Aisyah, bininya, ya makanya si baginda ini, waduh, ya kadang-kadang saya pikir. Ya, setelah saya baca ya, makanya dia bikin kayak framing. Dia punya kekuatan 30 laki-laki. Terus dia apa? Dia memerintahkan karena dia menutupi kekurangannya nggak punya nonot itu. Dia bikin perintah, semua umat Islam dilarang kencing berdiri. Itu perintah loh. Nggak tahu umat Islam tahu apa enggak? Ya, kalau mereka ngaku-ngaku pengikut Muhammad harusnya kencingnya duduk. Karena itu perintah Muhammad, perintah Rasul itu. Ya, tapi saya nggak mau tunjukkan dulu, saya kepingin tahu umat Islam mereka baca nggak itu perintah-perintahnya kalau ngaku-ngaku pengikutnya. Saya supaya ilmu saya itu nggak sia-sia keluar, nggak mau saya. Ya. Ayo kita buktikan. Yang ngawur saya apa kamu? Ya. Apalagi as ini nggak ada ilmunya. Dari dulu cuma tapping doang. Kalau ada saya kayak ayam sayur, tapping doang. Ya. Coba Bang Arta ini baru naik. Power Ranger sudah naik, Imrus juga sudah naik. Oke. Aduh, kalau sama anjing punya nonot ini katanya manusia kok nggak punya nonot itu. Di dalam berdamai kok sekali lagi, apakah benar ajaran Islam yang tertulis di dalam Quran dilarang berdamai dengan musuh? Saya nggak tanya perang. Betul? Ya. Betul. Oke. Berarti ajaran Islam itu baik atau tidak kalau nggak boleh berdamai? Baiklah. Musuh kan? Kenapa kita harus berdamai dengan musuh? Musuh itu bukan cuma perang. Kamu berteman kan pernah musuhan juga, betul? Kamu bersaudara pernah nggak bermusuhan? Sama teman gitu? Tergantung. Kok tergantung sekarang? Gimana sih? Berarti boleh nggak berdamai kalau sama teman? Namanya musuh kenapa harus berdamai, Bang? Ya, sekarang kamu lakukan nggak itu sama teman sama saudara gitu? Misalkan kamu bermusuhan, nggak usah berdamai. Musuh kalau udah berdamai berarti udah jadi teman, bukan musuh lagi, Mbak. Gini Bang, kalau namanya musuh nggak mungkin kita berdamai. Tapi kalau kita berdamai dengan musuh berarti musuhnya udah jadi teman.
Gitu konsepnya bang. Kalau namanya musuh nggak mungkin kita berdamai gitu kan. Sabar dulu. Ya, lanjut Kak Isa. Oke, di dalam sekolah yang kita contoh-contoh aja ya. Misalkan dalam sekolah ada lagi musuhan nih, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Apakah nggak boleh didamaikan? Kalau bikin perjanjian Sekali lagi ya, di dalam sekolah ini contoh, Ya, misalkan ya. ada satu grup yang ini dengan grup yang satu, grup A sama grup E lagi bermusuhan. Terus tiba-tiba kepala sekolah itu tahu. Kepala sekolah itu wajib mendamaikan atau tidak? Kepala sekolahnya wajib membela yang benar, Pak. Saya tanya, Itu kepala jawaban. sekolah itu wajib mendamaikan atau tidak? Saya nggak tanya Wajib membela. mendamaikan. Wajib Sekali mendamaikan lagi, ya. sekali lagi ya, Oke, teman-teman siap, siap. 300 orang kita lihat dia jujur apa enggak ya. Oke, siap. Di dalam satu sekolah ada murid A dan murid B itu saling bermusuhan. Ya, begitu kepala sekolahnya tahu mereka bermusuhan, menurut kamu kepala sekolahnya itu wajib mendamaikan atau tidak? Wajib mendamaikan dan cari siapa yang benar. Oke, wajib mendamaikan, tapi tidak dalam Islam. Kalau di dalam Islam nggak boleh berdamai. Kata siapa, Bang? Tuh, kamu baca nggak Qurannya? Oke, mana dalilnya? Katanya kamu baca Quran. Ini saya makanya uji kamu. Berarti kamu nggak baca Quran kan? Nggak ada. Nggak ada. Turun. Ya, 300 orang tadi mendengarkan. Kamu baca Quran dan hadis. Begitu saya kasih kamu bilang tidak ada dalilnya. Kita bukakan Muhammad 35 tadi. Ketahuan kan? Jadi gampang menguji mereka itu, teman-teman. Kita lihat apakah benar Islam itu diajarkan berdamai atau tidak. Kalau namanya Zen tadi itu bohong, nggak pernah baca Quran. Nggak, saya tidak akan naikkan orang yang tidak pernah mengakui kalau nggak baca Quran. Ya, ingat congor saya ini congor berdalil. Kalau kan saya sudah bilang kalian harus jujur. Kalau nggak jujur kena sendiri itu. Ya. Ya, Muhammad 35. Maka janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai Pak musuhmu ya, padahal kamulah yang paling unggul. Allah besertamu dan tidak akan mengurangi pahala amalmu. Ini bukan ngomong tentang perang. Bukan ya. perang itu, bukan. Jadi kamu sama saudara, sama temen nggak boleh berdamai kalau dalam Islam, jangan. Ini ajaranmu, makanya saya keluar karena saya membaca. Kamu katanya baca, kamu nggak pernah baca Quran kok. Ya, nggak perlu kamu naik dan ketemu saya. Ya, kamu sendiri sudah berbohong. Saya itu anti sama orang bohong. Kan dari awal saya bilang mendingan jujur daripada blunder. Ngomong baca, tapi terakhir ngomong coba nggak ada, coba tunjukkan dalilnya. Berarti kan nggak baca. Gimana sih kalian? Oke, lanjut yang lainnya. Iya. Jadi teman-teman ya, semua yang dibicarakan yang sudah disampaikan itu berbasis dalil, bukan karangan atau asumsi. Nggak seperti kalian Islam nggak tahu Quran, tapi giliran dibuka kalian bilang, oh begini begono. Kita nggak butuh penjelasanmu bro, kita butuh kejujuranmu, begitu ya. Jadi kalau kalian ini jangan terus-terusan berbohong, jangan terus-terusan berdusta. Meskipun kalian diajari berdusta, tapi jangan terus-terusan dong. Kata itu yang kalau Rahmat selamat siang. Islam Kristen. Selamat siang. Islam Bang. Islam. Oke, silakan diskusi yang santai, yang jawab kalau bisa, kalau tidak bisa jawab. Ya jujur. Oke, Bang. Silakan Kak Isa, silakan lanjut. Oke, Pak Rahmat Islam ya. Sudah berapa lama Islam sampai hari ini? Ya sejak lahir. Iya, sampai hari ini berapa Pak? 30 tahun, 40 tahun? 32 tahun. Oke, 30 tahun menjalani keislaman, baca Quran dan hadis. Iya. Iya ya, oke benar. Berarti Bapak juga mengakui bahwa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur. Itu pertanyaan yang sekali lagi Bapak, karena Bapak baca Quran dan hadis, pertanyaannya apa benar Bapak mengakui karena Anda membaca bahwa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur, betul? Ya baik Bu, baik. Jadi apa yang ya baik saya jawab ya Bu. Iya. Memang Nabi Muhammad pernah menikahi Aisyah radhiyallahu an saat masih berusia 9 tahun. Aisyah adalah putri dari sahabat Nabi itu Bu. Maksudnya seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq namanya. Jadi Aisyah itu merupakan istri termuda Rasulullah. Jadi masalahnya apa Bu? Masalahnya apakah benar gitu kan di dalam ajaran Islam itu memperbolehkan menikahi anak di bawah umur? Ya jadi yang dipertanyakan sama Ibu itu kan menikah ya Bu ya, bukannya pacaran, bukan. Memang saya tanya menikah, saya nggak bilang pacaran. Kamu jadi apakah jadi menikah nggak boleh, maksudnya bagaimana? Bener nggak di dalam Islam itu memang dilegalkan menikahi anak di bawah umur dalam Islam ya? Baik. Jadi begini Bu, Ibu harus tahu fungsi arti ajaran menikah. Iya, apa fungsinya menikahi anak di bawah umur? Coba silakan jawab. Ya jadi begini, hukum Islam tidak secara tegas melarang pernikahan di bawah umur, tetapi juga tidak memberikan batasan usia minimal yang pasti. Jadi pernikahan di bawah umur masih dapat dilakukan dengan
dispensasi. Oh, di mana tertulis itu? Yang Anda tuliskan itu di mana? Kita buka nama ini karena ruang publik bahwa ada dispensasi apa segala macam. Anda baca di mana itu? Ya silakan. Jadi ini hukum. Di mana dalilnya? Bukan, dispensasi ini, lah apa? Di mana? Kita bicara hukum. Turun. Ini ruang berdalil, bukan congormu kamu dipikir ini di masjid apa? Kalau di masjid nggak pakai dalil, di pengajian nggak pakai dalil, ini ruang publik. Gak boleh ngomong kalian supaya kalian belajar. Ini bukan masjid, ini bukan tempat pengajian. Ini ruang publik. Jadi kalau congornya ngalur ngidul bakal dispensasi apa boleh, tapi tunjukkan dalilnya sambil kamu ngoceh, dalilnya dibukakan sama host supaya satu dunia tahu ini ruang publik. Paham kalian? Ya, saya ajarin kalian supaya kalian tahu kalau naik ke Koma Kristen nggak bisa congor doang. Semua berdasarkan dalil dan data karena ini ruang publik. Ya. Ngomong ngalor ngidul, saya nggak butuh itu. Karena congor saya dari tadi mangap-mangap sampai di report berapa kali tuh, congor saya congor berdalil. Ya. Lanjut dulu, host. Ya, jadi memang dilegalkan di dalam Islam itu ya menikahi anak kecil. Ini nih At-Talaq ini ya, At-Talaq ayat yang keempat ya, coba kita baca ya. Ini dalilnya nih. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, itu yang sudah tua, oke? Di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Tadi kan menopause tidak haid lagi, yang tidak haid berarti anak kecil. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Jadi boleh ditalak perempuan yang tidak haid alias anak-anak. Bagaimana ditalak kalau belum dinikahi? Ya, sudah dinikahi dulu, sudah diwik-wik dulu, baru ditalak, dicerai. Apa sih maksudnya masa idah? Coba kita lihat ya, masa idah itu artinya apa? Ya, coba ini. Apa itu masa idah? Ya ini oke. Apa masa idah? Masa idah adalah masa tunggu yang harus dijalani seorang perempuan setelah pisah dari suaminya. Nah itu. Jadi anak-anak boleh ditalak, boleh dicerai. Nah, bagaimana kalau dicerai kalau belum dikawin? Ya, talak ya. Jadi agama Islam melegalkan yang namanya menikahi bocil-bocil yang masih di bawah umur. Itulah sebabnya si baginda Anda itu menikahi Aisyah ketika usianya masih 6 tahun. Tetapi kalau sekarang ini ya, ini teman-teman kalau di Indonesia sudah masuk penjara ini. Kayak siapa? Syekh Uji nikahi anak-anak mengikuti Rasulnya di penjara, saudara-saudara ya. Ini ya, At-Talaq ini boleh menceraikan anak-anak ya. Bagaimana dicerai kalau belum dikawini? Sudah aku tambahin sedikit ya. Aku tambahin sedikit ya. Jadi surat Al-Talaq ini ayat 4 ini itu sampai sekarang belum. Kalau di Indonesia udah nggak bisa masuk penjara, tapi berlaku di negara-negara Islam sampai detik ini. Mereka menikahi anak di bawah umur. Karena apa? Karena menjalankan perintah Allah sesuai surat Al-Talaq ini. Dan sayangnya umat Islam di Indonesia ini nggak pernah baca, makanya terkaget-kaget. Dilarang ulama Kak Aisyah, mereka tidak boleh baca. Ulama melarang. Kalian tidak boleh baca Quran banyak-banyak, gak boleh pinter. Nanti kalau pinter takut membantah. Aduh, terima kasih buat siapa tadi yang ngasih gift itu ya. Thank you bro. Siapa sih? Terima kasih ya teman-teman ya. Tuhan memberkati yang sudah support ya. Pak Lemai, terima kasih semuanya teman-teman yang belum disebutkan. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Tuhan balas berlipat ganda ya. Oke, kita lagi naikin dulu siapa tahu masih. Jadi ini validasi datanya bahwa di dalam Islam itu boleh menikahi di bawah umur dan itu perintah dan perkataan Allah. Sekali lagi ya, menikahi anak di bawah umur itu dilegalkan oleh Allah SWT dan ini validasi datanya dalam Quran. Kita lihat visualnya, apakah benar-benar dilakukan? Kita lihat ya, buktikan ya. Apakah masih dilakukan? Masih sampai detik ini. Sebentar ya. Cuman teman-teman ini saya heran ya, itu bukan oknum. Yang menikah anak kecil itu bukan oknum, karena memang diperbolehkan oleh Allah. Kita lihat ya. Sesuai dalil ini, apakah masih dilakukan? Di Indonesia udah nggak boleh masuk penjara ya.
Bentar ya, supaya tidak fitnah ya, biar satu dunia tahu pengajaran Islam sesungguhnya. Pawana, who dreams of going to school and becoming a teacher, applies makeup. A favorite pastime for little girls, but Pawana knows she is preparing for what awaits her. My father has sold me because we don't have bread, rice and flour. He has sold me to an old man. The white-bearded man who claims he's 55 years old comes to collect her. Nih, si tua bangka datang untuk tapi dikasih mahar, jadi dinikahin dulu tuh, dikasih mahar. He's bought Pawana for 200,000 Afghanis, just over $2,000 US. Covered up, Pawana whimpers as her mother holds her. This is your bride, please take care of her, says Pawana's father. Of course I will take care of her, replies the man. His large hands grab her small frame. Pawana tries to pull away. As he carries her only bag of belongings, she again resists, digging her heels into the dirt. Ya. $2,000. Jadi ya, sorry, sebentar ya. Jadi teman-teman ya, kalau hukum dan peraturan dalam Quran itu kan nggak bisa dihapus. Makanya mereka masih menjalankan. Cuman memang di NKRI. Makanya saya tanya bolak-balik, apakah cocok ajaran Quran ini diterapkan di NKRI? Nggak cocok. Ya, nggak cocok. Karena ajaran yang saya tadi sebutkan itu semua ajaran jahat. Satu, boleh membunuh, melegalkan perzinahan, boleh maling, boleh menikahi anak di bawah umur. Karena sayangnya teman-teman Islam ini tidak pernah membaca sendiri. Di dalam hukum namanya syariah boleh, tapi di Indonesia nggak boleh. Al-Mu'minun 5 dan 6 itu di negara Islam, itu boleh. Di Arab pun sampai detik ini babu-babu bunting itu di Arab. Di Islam nggak boleh. Di negara Indonesia nggak boleh. Jangan kalian bilang itu oknum, itu ajarannya tertulis boleh. Cuman nggak cocok ya. Quran itu nggak cocok diterapkan di Indonesia, nggak cocok. Silakan naik yang bilang saya fitnah. Berani nggak kamu? Masih ada yang ngantri, kita lihat dulu. Ya, J2BT ya. Oke. Semua berdasarkan dalil tertulis dalam Quran tadi ya, bahwa boleh menikahi anak di bawah umur yang belum haid. Ya. Jadi kalau kalian mau menyanggah dalil-dalil saya itu tadi boleh, tapi buat data pembandingnya. Halo. Halo J2BT, selamat pagi atau selamat siang, Kristen Islam. Halo. Turun dah. Kamu minta naik tapi disapa, tidak bersuara ya. Kita naikkan lagi Udin. Oke. Halo Quran Udin, nggak usah selamat. Ini buat teman-teman, makanya teman-teman Islam nggak pernah baca sih. Pencet bang. Udin, selamat pagi. Kristen Islam, Udin. Kristen, selamat pagi. Oh, silakan mau nyampaikan apa setengah menit, silakan. Pencet bang, turunin dong. Oh, oke, shalom bang, silakan dibantu layarnya agak tinggi bang ya. Terima kasih supportnya teman-teman. Sambil di-follow hostnya teman-teman, supaya ketika kita live Anda mendapat notifikasi ya. Ya, host ini atau komal kita ini komal panas tapi berdalil, bukan asumsi, bukan hoax ya teman-teman ya. Saya dibilang thank you teman-teman. Jadi gini ya teman-teman Islam ya, kalau kalian bilang saya memfitnah itu boleh, tapi sanggah dalil-dalil saya. Contoh, saya bilang bagindamu itu ya menggauli bibinya sendiri, itu bukan fitnahan, tertulis. Sayangnya kalian nggak pernah baca. Bagindamu ngewek sama bibinya, tertulis itu. Bukan hoax teman-teman ya. Kita ini tidak pernah hoax, tapi kita selalu berbasis dalil. Kalau tidak berbasis dalil di tombol saya turun ya. Maupun dia Islam mau Kristen tidak boleh. Harus ada dalil. Ya, oke teman-teman ya. Baik, ini siapa ini? Kok nggak muter-muter terus ini ya. Yes, oke. Ya, jadi kita teman-teman selalu bicara dalil kita A1 teman-teman, Quran dan hadis ya, bukan sembarang teman-teman ya. Kalau buku-buku mungkin Anda tolak ya, tapi kita dalilnya A1 guys, bukan dalil ecek-ecek ya. Kita dalilnya Quran dan hadis, di dua itu kekuatannya. Islam dalil utamanya, dalil primernya adalah Quran dan hadis ya. Makanya itu yang kita paparkan di sini. Bagaimana sesungguhnya ajaran-ajaran Islam kita paparkan, dan sesungguhnya menyesatkan karena sebagian besar ajarannya terkait selangkangan. Ya.
kita turunkan dulu ini. Si Martin muter-muter saja, tidak ada orangnya ya. Oke, si Nirjibua ini dari tadi minta naik ya. Coba kita naikkan Nirjibua. Oke, Nirjibua, Kristen Islam. Kristen bang. Yang mau nyampaikan apa, Nirjibua? Beritakan aja kebenarannya aja bang. Oke, iya. Ya hanya itu aja, makasih ya. Ya, oke. Terima kasih Nirjibua. Silakan dibantu repost, share, di tab layarnya. Kalau mau tab layar agak ke atas ya, supaya kadang memang kalau tab layar itu kalau terlalu bawah dia nanti jadi buat akun permintaan naik ya, teman-teman. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman ya. Luar biasa supportnya. Rompang, selamat pagi menjelang siang atau selamat siang. Kristen Islam Rompang. Selamat siang Rompang. Halo. Rompang. Turun. Ya. Baik. Yes. Pendosa. Halo pendosa. Selamat siang. Halo, Kristen Islam. Ya Kristen. Kenalan lagi Kristen bang. Ya, mau nyampaikanlah apa bro? Silakan. Apalah aku sampaikan ya? Ya, kamu kan minta naik, saya kasih waktu setengah menit menyampaikan. Sebenarnya gini loh bro, di komal saya ini saya sangat baik. Semua saya naikkan yang mau minta naik. Beda di komal-komal yang lain, kadang-kadang saya ada komal tertentu saya aja tidak pernah dinaikkan. Komal Kristen juga, kalau saya aku naikkan, tapi saya kasih ngomong. Silakan. Pertama saya mau nanya, apa kambing udah punah? Ada sih masih, tadi masih banyak bro. Masih banyak ya? Masih ada. Cuma memang udah banyak berkurangnya. Tidak seperti dulu. Abang udah ngopi? Belum ngopi. Ngopi dulu bang, biar agak enak ceritanya, ngopi. Oh, ngopi lah dulu. Silakan. Oke. Kalau sholat kan jadinya gini ya? Nih. Oh iya, tuh. Ya. Kalau ininya udah putus, boleh nggak pakai ini bang? Ntar kita tanya sama Islam dulu ya. Kita tanya dulu ya. Ya semoga ada yang naik. Oke. Aku penasaran boleh atau enggak gitu loh. Ya. Oke. Untuk sementara belum ada Islam yang naik teman-teman ya. Nah, mungkin udah punah mungkin bang. Bahkan bang, aturan sholat itu bang pendosa itu di Quran nggak ada bang. Saya sudah baca bang, ya di Quran itu kalau sholat itu angkat tangan, turun tangan, seperti tadi dari abang itu tunjuk sana, tunjuk sini, itu di Quran nggak ada bang ya. Ya tapi itu adanya di mana? Adanya katanya di hadis, adanya ajaran ulama. Jadi teman-teman Islam ini sebenarnya ikuti ulama atau ikuti Allah ini. Saya bingung juga orang Islam ini ya. Mereka mengajarkan yang tidak diajarkan Allah. Itu apa itu bang yang abang buka itu? Saya dapat di Musnah 2616. Telah menceritakan dari Christian Apologet ke Melody, Snow White ke Ijaz sampai ke Pendosa bahwa Muhammad bersabda, ketika Allah menciptakan Adam, Allah memukul bahu yang sebelah kanan, maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti molekul. Dan memukul bahu bagian kirinya, kemudian keluar keturunan berkulit hitam seperti arang. Maka Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, masuklah ke surga, aku tidak peduli. Kemudian berkata kepada yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Oke. Saya punya satu pertanyaan gini. Sebelum pertanyaan gini, kita tahu kan Zakir Naik kan? Ya. Nah, dia capek-capek datang ke Indonesia, bukannya berdakwah malah bahas Alkitab, kan gitu. Dia capek-capek, ternyata fix dia hitam, fix dia masuk neraka. Iya bang, saya sudah sering sampaikan itu bang. Si Zakir Naik itu bang, masuk surga bang. Dia masuk neraka, kenapa? Karena kulitnya hitam. Ya, pertanyaannya, Uniripa, Abdul Somad, Juma, Nandar, sawo matang masuk bang. neraka semua bang. Yang masuk surga itu bang, ya Eropa. Kita ini orang Kristen kan putih-putih, kita masuk surga bang. Eropa, China, Korea, Xi Jinping dan sebagainya masuk surga. Tapi Pakistan, India, kita jangan berdebat bang. Kita jangan berdebat. Ini kan iman Muslim nih kan gitu. Betul bang. Putih masuk surga, hitam masuk neraka.
sawo matang kemana masuknya? Nggak ada dimasuk. Di mana mereka nanti? Masuk gue tanya dulu ya. Siapa Masuk gue. orang ini? Julfikar. Nah, kalau Julfikar ini Islam ini ya. Kalau oke, mana Julfikar nih tadi? Halo Julfikar. Halo. Julfikar, selamat siang. Islam Kristen Julfikar? Oh, Islam. Islam. Bagaimana bro tanggapanmu dengan Musnad Ahmad itu? Kenapa Allah ini memasukkan kulit putih ke surga, kulit hitam ke neraka? Gimana? Nggak ada itu. Itu pertanyaan siapa? Baca di depan mata kau itu. Kan ada hadis palsu. Hadis doi hadis lemah kayak gitu. Palsu? Jadi Ini jangan hadis asal Qudsi. Tahu hadis Qudsi, jangan bro? ya tahu lah, hadis kamu yang nggak tahu. Apa hadis Qudsi? Tanya kau. Iya, hadis yang sahih. Tapi gini. Nah, makanya ini hadis Qudsi, ini perkataan Nabi asli setingkat dengan Quran. Hadis Qudsi bukan hadis sahih. Hadis Qudsi artinya hadis perkataan Kamu tuh Nabi tidak tahu Nabi tentang Islam, setingkat jadi dengan Quran. Jadi nggak tahu. Maaf nih bang. Abang Julfikar. Iya, abang, tadi sudah jawab Muslim. Abang Islam ya? Iya. Maaf banget nih, boleh syahadat nggak? Hah? Boleh nggak syahadat bang? Siapa? Gak usah kemana-mana dulu bang pendosa, gak usah kemana-mana. Tadi sudah saya bilang, kenapa Allahmu itu memasukkan kulit hitam ke neraka, kulit putih ke surga? Coba jawab. Saya sudah sering bahas ini hadis. Julfikar, kenapa Allahmu memasukkan kulit putih ke surga, kulit hitam ke neraka? Itu ada teleponnya. Silakan. Jawab dulu, Julfikar. Kenapa Allah memasukkan kulit putih ke surga, kulit hitam ke neraka? Macet kau. Turunlah kau kalau nggak bisa jawab ya. Macet saudara. Capek di sini berhadapan. Iya. Jadi inilah teman-teman, ayat ini ya sangat luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa kacaunya. Jadi orang masuk surga ditentukan warna kulit. Sementara yang agama Islam rata-rata kulitnya hitam. Oh, tapi yang non Kristen, non Islam, kafir-kafir kulitnya putih semua. Zakar Naik contohnya kulitnya hitam masuk neraka. Abdul Somad kulitnya hitam, giginya tonggos masuk neraka. Si Solo ini rasis betul. Host. Kan di sini kan Allahnya rasis kan. Yang kulit hitam masuk neraka, putih masuk surga. Padahal di Kristen tuh enak. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, mengaku dalam hatinya bahwa aku mati sebagai manusia dan telah dibangkitkan oleh Allah, dia diselamatkan. Betul. Setuju. Bang Indah ini lambat kau datang bang. Dari mana aja ini udah mau rungkat ini bang, udah mau pulang kantor. Tapi nggak apa-apa lah, abang sebentar nggak apa-apa. Halo bang, iya mohon maaf bang, baru bangun ini bang. Habis begadang katanya malam. Iya bang. Iya makanya jangan begadang biar. Aduh. Tadi bang saya live dari tadi dari jam 8 sampai jam sekarang ini ya. Iya sih, iya. Memang aduh, benar-benar ketinggalan dah aku dah. Padahal kan Bang Christian ini live yang aku suka juga ini pengajarannya. Makanya bang dari tadi bang sudah banyak kambing yang kami potong bang. Abang nggak kebagian. Saya mau kirim abang tadi ku telepon, HP-nya masih mati, gimana? Nggak bisa. Salam. Teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya
Pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda, karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur, atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasan begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan
mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.